Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Cerita Mencekam. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan bahagia sepanjang hari. Tahun 2007 adalah tahun yang tenang bagi SMPN 5 Ciparai, sebuah sekolah negeri yang berdiri di pinggiran kota kecil di kaki gunung. Dikelilingi hamparan sawah dan hutan pinus yang lebat, sekolah itu berdiri tenang seperti tak tersentuh zaman. Di sekolah itu pula seorang gadis bernama Putri Anindita, siswi kelas 2B, menjalani hari-harinya dalam diam. Putri bukan gadis populer. Ia tidak pernah jadi pusat perhatian di kelas. Tidak pula aktif dalam kegiatan OSIS atau ekskul. Rambutnya selalu dikuncir rapi, seragamnya bersih tapi tak pernah mencolok, dan suara bicaranya nyaris selalu pelan. Teman sekelasnya tahu dia pintar, tapi juga tahu dia lebih sering sendiri. Bukan karena dijauhi, tapi karena memilih untuk menjauh. Ketika pengumuman tentang kegiatan perkemahan tahunan ditempel di papan mading sekolah, reaksi siswa beragam. Ada yang langsung bersorak, ada yang cemberut. Bagi sebagian siswa, kegiatan kemah adalah ajang bermain dan bersenang-senang. Tapi bagi Putri, itu adalah tiket untuk memperbaiki nilai keaktifan kelas. Ia berdiri cukup lama di depan pengumuman itu, membaca setiap detail dengan cermat. Perkemahan sekolah akan diadakan selama 3 hari 2 malam, bertempat di bumi perkemahan Gunung Lempayung. Wajib untuk seluruh siswa kelas 2. Peserta akan didampingi oleh guru dan panitia OSIS. Mohon perhatikan, kawasan perkemahan berada di area hutan lindung dan dekat dengan situs adat. Dilarang keras melakukan tindakan sembarangan di area tertentu. Hormati aturan lokal. Putri menghela napas pelan. Ia mengeluarkan pulpen dari saku dan menuliskan namanya di formulir pendaftaran. Hari keberangkatan tiba. Satu persatu siswa datang dengan ransel besar, matras digulung di punggung, dan wajah bersemangat. Lapangan sekolah berubah menjadi titik kumpul ramai. Guru-guru berdiri berjajar, mendata nama, dan memberi pengarahan. Putri Anindita, panggil Bu Indah, guru pembina. Hadir, Bu, jawab Putri, mengangkat tangan. Ia berdiri di barisan belakang, memeluk ranselnya erat-erat. Ia datang sendiri, tidak ikut rombongan teman, dan tidak banyak bicara. Sementara itu, panitia OSIS sibuk menyiapkan logistik dan membagikan atribut peserta, syal merah dan topi rimba. Tempat yang kita tuju ini adalah Gunung Lempayung, sekitar 2 jam perjalanan dengan bus dari sini. Lokasinya berada di kawasan hutan lindung. Udara sejuk, banyak pohon tua, kata Pak Ridwan, guru olahraga sekaligus koordinator kegiatan. Di sana juga dekat dengan situs adat warga, jadi kita harus jaga sikap. Terutama, jangan buang sampah sembarangan dan jangan buang air kecil di luar area yang ditentukan, tambahnya dengan nada serius. Beberapa siswa mulai tertawa-tawa mendengar kalimat terakhir. Beneran, anak-anak? Timpal Pak Ridwan cepat. Ini bukan cuma karena kebersihan. Warga sekitar percaya ada tempat-tempat keramat yang tidak boleh dilanggar. Kalau ada yang sembarangan, bisa, ya, gangguanlah. Serem amat, Pak, celetuk salah satu siswa. Putri hanya diam, tapi dari matanya, terlihat ia mencatat setiap detail. Ia tidak menanggapi, tidak tertawa, tidak bertanya, hanya mengangguk pelan. Bus berangkat pukul 9 pagi. Putri duduk sendiri di bangku dekat jendela, memandang keluar sepanjang jalan. Gunung-gunung mulai terlihat dari kejauhan. Kabut tipis menggantung di puncaknya. Rute menuju Gunung Lempayung semakin menanjak. Asap tipis dari hutan dan suara jangkrik mulai menggantikan kebisingan kota. Setelah 2 jam perjalanan dan 15 menit berjalan kaki dari titik turun bus, mereka tiba di area perkemahan. Lokasinya lapang, dikelilingi pohon pinus tinggi dan semak belukar. Di sisi barat, tampak sebuah pohon besar berdiri sendiri, diberi tanda kain merah melingkar di batangnya. Itu area terlarang, kata salah satu panitia sambil menunjuk pohon itu. Di balik pohon itu ada sungai kecil, tapi warga melarang keras siapapun ke sana kecuali ditemani.
Dulu ada kasus, pokoknya jangan kesana sendirian. Siswa-siswa mulai sibuk mendirikan tenda. Beberapa bermain lempar batu, yang lain saling teriak memanggil. Guru dan panitia sibuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Putri membantu mendirikan tenda kelompoknya. Ia satu tenda dengan 3 siswi lain, tapi hanya menjawab seperlunya. Teman satu tendanya, Sari, sempat mencoba mengajak ngobrol. "Put, kamu kenapa pendiam banget sih? Nggak senang ikut kemah?" Putri tersenyum tipis. "Senang kok, cuma belum terbiasa rame." Sari tertawa. "Santai aja, nanti juga seru. Kalau kamu ikut semua kegiatan, bisa naik nilai loh." Putri mengangguk. "Iya, aku niatnya memang buat itu." Malam mulai turun. Api unggun dinyalakan. Suasana berubah jadi hangat dan meriah. Para siswa berkumpul di sekeliling api, menyanyi lagu pramuka, menari, dan bergurau. Tapi Putri tetap duduk di pinggir, memeluk lutut, menatap api tanpa suara. Hutan di belakang mereka tampak gelap. Angin berembus pelan. Daun-daun gemerisik seperti berbisik satu sama lain. Dan di antara bayangan pohon, kain merah di batang pohon besar itu tampak bergoyang, meski tidak ada yang menyentuhnya. Putri memandangnya lama, lalu memalingkan wajah, tanpa berkata apa-apa. Area perkemahan Gunung Lempayung tampak damai dan memikat di siang hari. Sinar matahari menerobos celah dedaunan, menimbulkan kilauan lembut di atas tanah yang ditutupi dedaunan kering. Pohon-pohon pinus tua menjulang tinggi, diam dan tenang seperti penjaga hutan purba. Suara jangkrik bersahutan, diselingi sesekali kicauan burung liar. Rombongan siswa mulai terbiasa dengan suasana asing ini. Beberapa bermain bola di lapangan rumput kecil yang terbuka. Yang lain membantu guru menyiapkan dapur umum dari kompor portabel dan logistik yang dibawa dari sekolah. Putri duduk di atas matras, menulis di buku catatannya. Ia tak banyak bicara, tapi memperhatikan dengan seksama lingkungan sekitarnya. Ia mencatat hal-hal kecil, arah angin, jenis pohon, bahkan nama-nama teman satu tenda. Namun di sela semua itu, matanya kadang-kadang melirik ke satu titik. Pohon besar di tepi perkemahan, yang batangnya dililit kain merah. Pohon itu terlihat berbeda. Tidak seperti pinus lain yang ramping. Pohon ini besar, dengan akar mencuat keluar dari tanah dan dahan-dahan tua yang menggantung seperti tangan-tangan lusuh. Kain merah yang melingkari batangnya tampak pudar, namun masih mencolok di tengah keremangan. "Itu tempat keramat," katanya, ujar Sari, teman satu tenda Putri, yang tiba-tiba duduk di sebelahnya. Putri hanya menoleh. "Diam, aku dengar dari Kak Dinda. Katanya pohon itu nggak boleh disentuh, apalagi buat buang air. Kalau dilanggar, bisa kena gangguan." Putri menutup bukunya pelan. "Kenapa?" "Entahlah. Katanya dulu ada orang yang kesurupan setelah pipis di sana," bisik Sari. Putri mengangguk singkat, tapi tidak menunjukkan reaksi lain. Dalam hati, ia menyimpan catatan tentang pohon itu. Tapi seperti kebanyakan remaja yang lebih percaya logika, Putri menganggap itu hanya bagian dari cerita rakyat lokal, mitos untuk menakuti anak-anak. Ia tidak tahu bahwa mitos itu akan segera menjadi kenyataan. Malam tiba. Api unggun kembali dinyalakan. Makan malam dibagikan. Nasi, telur dadar, dan mie instan dalam bungkus styrofoam. Suara siswa-siswi menggema di seluruh area. Candaan, tawa, dan suara gitar mengiringi malam pertama kemah yang menyenangkan. Tapi tidak semua merasakan kesenangan itu. Beberapa siswa mulai mengeluh sakit kepala. Ada yang pusing, ada yang merasa mual. Seorang siswi bahkan muntah di belakang tenda, meskipun sebelumnya baik-baik saja. Dan saat malam semakin larut, angin berhenti berembus. Udara menjadi pengap. Suara jangkrik seperti ditekan. Hutan tiba-tiba hening. Sari yang tidur di tenda bersama Putri terbangun mendadak. Ia merasa tenda bergetar. Seolah ada langkah kaki di luar tenda,
berjalan pelan mengelilingi mereka. Suara itu begitu nyata, krak, kruk, krak, kruk, seperti seseorang berjalan di atas daun kering dengan kaki telanjang. Sari menahan napas. Ia menoleh ke arah Putri yang tampak tertidur nyenyak. Namun saat langkah itu berhenti tepat di sisi kepala tenda, bayangan seseorang melintas cepat dari luar, menimbulkan siluet samar di dinding kain. Sari menjerit tertahan, menutupi mulut sendiri. Beberapa detik kemudian, tidak ada suara, tidak ada langkah. Hutan kembali hening. Sari tidak berani keluar tenda malam itu. Sementara itu, Putri tidak benar-benar tidur. Ia terbangun karena perutnya terasa mules sejak selepas makan malam. Ia mencoba menahan, tapi rasa tak nyaman makin menjadi. Ia melirik jam tangan. Pukul 27 dini hari. Toilet sementara yang didirikan di pinggir lapangan terlalu jauh dan gelap, dan rasa sakit di perutnya sudah tak tertahan. Akhirnya, dengan sedikit ragu, Putri keluar dari tenda seorang diri. Ia membawa senter kecil dan berjalan pelan menyusuri sisi perkemahan. Angin benar-benar tidak berhembus. Udara diam, seperti berhenti bernapas. Senter di tangannya hanya menerangi jarak 1 meter ke depan, tapi cukup baginya untuk berjalan ke arah semak-semak di tepi hutan. Dan di sanalah ia berdiri, tepat di belakang pohon yang dibalut kain merah. Putri tidak sadar. Ia hanya berpikir untuk segera menyelesaikan urusannya dan kembali ke tenda. Ia tidak menyadari bahwa tempat ia berdiri adalah wilayah yang dilarang keras untuk dinajisi. Ia berjongkok di balik pohon, mendesah lega, dan sesaat kemudian berdiri hendak kembali. Namun saat itu juga, angin yang semula diam, tiba-tiba berembus sangat kuat. Kain merah di batang pohon berkibar liar. Ranting pohon berderak seperti ada yang menggoyangnya dari atas. Putri tertegun. Ia menoleh ke atas, ke batang pohon yang menjulang gelap. Dan untuk sesaat, ia melihat sepasang mata menyala merah, menatapnya dari antara daun. Putri mundur pelan. Mulutnya terbuka, tapi tak bersuara. Jantungnya berdetak kencang. Suara seperti bisikan terdengar di telinganya, namun tidak ada siapapun di dekatnya. Sudah kubilang, jangan di sini. Putri jatuh terduduk. Senter terlepas dari tangannya. Cahaya senter menyorot ke atas, memperlihatkan bayangan panjang seperti rambut menggantung dari dahan pohon. Ia menutup mata, lalu berlari secepat mungkin ke arah tenda. Ia tak tahu bagaimana bisa kembali. Tapi saat ia membuka mata, ia sudah berada di depan tenda. Napasnya tersengal. Tubuhnya menggigil. Sari membuka resleting tenda dan menatapnya bingung. "Put, kamu dari mana?" Putri tidak menjawab. Matanya menatap lurus ke dalam gelap. Malam itu, tak ada yang tidur nyenyak. Dan keesokan paginya, Putri mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Pagi hari itu, suasana bumi perkemahan Gunung Lempayung diselimuti kabut tipis. Embun menempel di daun-daun dan atap tenda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Siswa-siswa mulai bangun. Sebagian menguap sambil berjalan ke tempat cuci muka. Sebagian sibuk mencari sandal yang entah terselip di mana. Namun satu orang tetap diam di dalam tenda. Putri. Sari, teman satu tendanya, sempat mengintip dan mendapati Putri duduk di pojok matras. Dia memeluk lutut, menatap kosong ke depan. "Put, kamu nggak sarapan?" tanya Sari. Putri menoleh pelan. Tatapannya hampa. "Nggak lapar," jawabnya singkat. "Kenapa? Sakit perut lagi?" Sari mencoba duduk di dekatnya. Putri tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu mengusap tangan seperti sedang membersihkan lumpur yang tak terlihat. Sari mulai merasa ada yang tidak beres. Semalam, Putri memang kembali ke tenda dalam keadaan pucat. Napasnya tersengal. Tapi saat ditanya, ia hanya bilang, "Nggak apa-apa." Namun pagi ini, Putri berbeda. Saat apel pagi dan senam bersama, Putri berdiri paling belakang, tidak mengikuti gerakan. Matanya menatap ke arah hutan. Tidak kedip, tidak bersuara. Hanya memandangi pohon-pohon tua di ujung area kemah.
Saat sesi permainan, ia tidak mau ikut. Saat makan siang, ia hanya menyentuh nasinya sebentar lalu pergi, menyendiri di dekat batu besar, lagi-lagi menghadap ke arah pohon kain merah. Sari akhirnya berbicara dengan salah satu panitia OSIS. "Kak Dinda, Kak, aku takut Putri kenapa-kenapa. Dia kayak, bukan Putri yang kemarin." Kak Dinda menanggapi dengan tenang. "Mungkin kecapean aja, atau dia lagi nggak enak badan. Kalau memang perlu, nanti kita antar dia ke pos kesehatan." Tapi malam itu, semuanya berubah. Selepas makan malam, siswa-siswa kembali ke tenda masing-masing. Guru-guru dan panitia berkumpul di pos jaga untuk evaluasi. Beberapa siswa memilih duduk-duduk dekat api unggun sambil ngobrol, tapi sebagian besar sudah kelelahan. Sari memutuskan cepat masuk tenda. Ia merasa pusing, mungkin karena udara dingin atau karena tidak tidur nyenyak malam sebelumnya. Putri sudah ada di dalam. Kali ini, duduk menghadap dinding tenda, punggungnya membelakangi Sari. "Sari, kamu percaya? Enggak?" bisik Putri tiba-tiba. Sari mengernyit. "Percaya apa? Kalau hutan ini ada yang jaga." Sari menelan ludah. "Ya, katanya sih begitu. Tapi kan kita udah dipesenin buat hormat sama tempat ini." Putri tertawa kecil. Tertawanya datar, tanpa emosi. "Kadang, kalau kita sopan, mereka tetap lihat kita. Tapi kalau kita kurang ajar, mereka ikut." Sari merinding. "Put, kamu ngomong apa sih?" Putri tak menjawab. Sari tak berani bertanya lagi. Sekitar pukul 11 malam, Sari terbangun. Suara seperti kain yang digesek angin terdengar dari luar tenda. Ia membuka matanya perlahan. Putri tidak ada. Matrasnya kosong. Dengan jantung berdebar, Sari membuka resleting tenda dan keluar. Udara sangat dingin. Bulan tertutup awan. Tapi dari kejauhan, di arah pohon kain merah, Sari melihat sesosok tubuh berdiri diam, menghadap pohon. Ia mengenali siluet itu. "Putri." Sari memanggil pelan. "Putri, kamu ngapain di sana?" Tidak ada respons. Putri tetap berdiri, tubuhnya kaku. Sari berjalan pelan mendekat, dan saat jaraknya hanya tinggal 5 meter, ia mendengar suara bisikan dari mulut Putri. Tapi bukan bahasa Indonesia, bukan Sunda, dan bukan suara Putri. Suara itu berat, serak, seperti suara wanita tua yang menahan marah. Sari mematung. Putri memutar kepala perlahan ke arah Sari, tapi matanya tidak fokus. Ia tersenyum, dengan senyum yang aneh. "Kamu juga bisa ikut kalau mau," katanya lirih. Sari menjerit dan lari kembali ke tenda. Malam itu, ia menangis sendiri hingga tertidur. Keesokan harinya, suasana kemah mulai berubah. Beberapa siswa mulai mengeluh merasa tidak enak badan. Ada yang merasa pusing, ada yang muntah, dan ada juga yang mendadak mimisan tanpa sebab. 2 siswa laki-laki sempat pingsan saat sedang berjalan ke sungai kecil. Salah satu panitia OSIS yang tidur di tenda dekat pohon besar mengaku mendengar suara langkah dan tertawa kecil di luar tenda. Tapi saat ia keluar, tidak ada siapa-siapa. Yang lebih menyeramkan, salah satu guru, Pak Ridwan, mencium aroma bunga melati yang sangat kuat saat patroli malam. Padahal tidak ada pohon melati di sekitar situ. Aroma itu muncul mendadak. Kayak lewat begitu aja, terus hilang, katanya ke guru lain. Panitia mulai gelisah. Kak Dinda akhirnya menghubungi pihak sekolah dan melaporkan semua keanehan yang terjadi. Ia juga berbicara dengan warga penjaga hutan yang biasa datang membawa kayu bakar. Penjaga itu, Pak Ganda, hanya dia mendengar cerita Dinda. Lalu berkata pelan, "Kalau sudah melibatkan pohon itu, jangan tunda lagi. Coba periksa satu-satu. Siapa yang pernah ke sana?" Sari, dengan gemetar, akhirnya mengaku. Ia mengatakan bahwa Putri pernah menghilang malam pertama, dan ia menduga Putri sempat buang air kecil di area pohon keramat. Wajah Kak Dinda berubah pucat. Tanpa menunggu lama, ia dan 2 guru segera menemui Putri. Tapi Putri
Tidak seperti Putri. Ia duduk memeluk lutut di tenda, berbicara sendiri. Ketika ditanya, ia hanya tertawa pelan, lalu berkata, "Dia sudah masuk. Aku cuma numpang badan." Semua yang mendengar merinding. Salah satu guru berdoa pelan. Dan malam itu, tidak satupun orang bisa tidur tenang. Malam-malam di bumi perkemahan Gunung Lempayung semakin berat. Jika pada awalnya gangguan supranatural hanya menimpa Putri dan beberapa orang, kini seluruh peserta kemah mulai merasakannya. Satu demi satu siswa mengeluh tidak bisa tidur. Dan yang bisa tidur pun diganggu mimpi yang sama. Sosok perempuan tua dengan rambut panjang menjuntai, wajah keriput yang tak bisa dikenali, berdiri di bawah pohon besar berbalut kain merah, memanggil mereka dengan suara parau. "Sini, jangan pulang dulu." Pagi itu, suasana sarapan di dapur umum sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Beberapa siswa tampak murung, tidak selera makan, dan saling bertukar cerita dengan wajah tegang. Bahkan Kak Dinda, panitia OSIS yang biasanya ceria, terlihat kelelahan. "Saya juga mimpi hal yang sama," ucapnya pelan ke Bu Indah, salah satu guru pendamping. "Padahal saya tidur di tenda panitia, jauh dari pohon itu." Bu Indah memijat pelipisnya. "Saya juga. Sudah 2 malam mimpi itu." Mereka saling berpandangan. Semuanya kini mengarah ke satu hal, pohon keramat. Sementara itu, Putri semakin memburuk. Seharian penuh ia tidak mengikuti kegiatan apapun. Ia hanya duduk di dekat tenda, kadang bergumam sendiri, kadang menggurat-gurat tanah dengan ranting. Ia tak mau makan, tak mau minum, dan matanya tampak kosong. Sari, yang makin khawatir, memperhatikan Putri dari jauh. Nalurinya mengatakan bahwa temannya itu sedang dijaga sesuatu, atau sudah dikuasai sesuatu. Sore hari itu, Sari memutuskan mengikuti Putri diam-diam. Putri tampak berjalan pelan menyusuri semak-semak di pinggir perkemahan. Ia tidak mengenakan alas kaki. Langkahnya lambat, seolah tahu kemana harus pergi. Tanpa menoleh ke siapapun, Putri melangkah masuk hutan kecil di sisi utara area kemah. Sari mengikuti dari kejauhan. Dadanya berdebar, tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Jarak mereka sekitar 20 meter. Sinar matahari mulai redup, dan kabut tipis mulai turun di sela pohon. Putri terus berjalan. Langkahnya nyaris tak menimbulkan suara. Sari melihat dari belakang, rambut Putri mulai berantakan. Tangannya menggenggam sesuatu, entah tanah atau akar. Bajunya kotor, dan kulit kakinya lecet-lecet. Kemudian, Putri menghilang di balik batang pohon besar. Sari mempercepat langkah. Tapi saat ia tiba di sana, tidak ada siapapun. Tidak ada Putri. Hanya pohon raksasa dengan kain merah yang melambai pelan diterpa angin senja. Sari panik. Ia berkeliling, memanggil nama Putri berkali-kali. Tak ada jawaban. Hutan terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Langit di atas tampak gelap, seolah matahari turun lebih cepat dari semestinya. Lalu, dari balik semak, ia mendengar suara isakan pelan. Sari berjalan ke arah suara itu, dan ia melihat Putri terduduk di bawah pohon. Tubuhnya gemetar, matanya sembab, dan tangannya menggenggam tanah hitam pekat seperti lumpur. "Putri, kamu kenapa?" Sari mendekat. Putri hanya menoleh pelan. Wajahnya seperti anak kecil yang kehilangan arah. "Aku nggak bisa pulang," katanya pelan. Sari menarik tangannya. "Kamu kenapa bilang begitu?" Putri menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku disuruh tinggal di sini." Dia belum selesai bicara. Sari menyeret Putri kembali ke area kemah dengan bantuan 2 panitia yang mendengar teriakannya. Mereka membawa Putri ke pos kesehatan, menyelimuti tubuhnya, dan memberinya minum. Tapi Putri tetap diam. Wajahnya kosong. Tangannya masih menggenggam tanah. Dan ketika diminta melepaskannya, ia menolak. Salah satu guru, Pak Ridwan, mencoba berbicara padanya. "Putri, siapa yang kamu maksud? Dia?"
siapa yang nyuruh kamu tinggal? Putri hanya menjawab satu kalimat. Yang jaga pohon, dia marah karena aku kencing di sana. Semuanya terdiam. Guru-guru dan panitia saling pandang. Jawaban itu mengonfirmasi apa yang mereka takutkan. Putri telah melanggar aturan tempat itu. Dan akibatnya, ia telah terikat sesuatu. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Suhu udara lebih dingin. Tak ada nyanyian, tak ada api unggun. Siswa-siswa berkumpul di dalam tenda, sebagian gemetar ketakutan. Dan di luar, di balik pohon yang sama, kain merah yang biasa diam, malam itu bergerak sendiri, seolah ditiup dari dalam batang pohon. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Suasana bumi perkemahan Gunung Lempayung berubah drastis setelah kejadian sore itu. Putri yang ditemukan menangis di bawah pohon besar dengan tangan menggenggam tanah membuat seluruh panitia dan guru panik. Tak seorang pun berani menganggap kejadian ini biasa saja lagi. Malam itu, Bu Indah dan Pak Ridwan memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih serius. Setelah berdiskusi singkat, mereka meminta salah satu warga lokal, Pak Arif, penjaga hutan sekaligus sesepuh desa sekitar, untuk datang ke area perkemahan. Sekitar pukul 9 malam, Pak Arif tiba. Lelaki tua dengan tubuh kurus dan wajah keras itu mengenakan sarung, baju koko lusuh, dan ikat kepala hitam. Di tangannya tergantung tas kecil dari kain putih. Begitu mendengar kronologi dari guru dan panitia, Pak Arif menghela napas panjang. "Kalian kemah di tempat bagus," katanya pelan, "tapi tidak semuanya di sini boleh disentuh. Pohon yang dibalut kain merah itu bukan pohon biasa." "Memang ada apa dengan pohon itu, Pak?" tanya Bu Indah hati-hati. Pak Arif memandang ke arah hutan yang mulai diselimuti kabut. "Itu pohon tua. Di tempat kami, pohon seperti itu disebut pohon penunggu. Bukan cuma karena usianya, tapi karena ada yang tinggal di dalamnya." Suasana menjadi sunyi. "Dulu," lanjut Pak Arif, "pohon itu adalah bagian dari jalur petilasan. Para kuncen dan orang pintar sering ke sana untuk semedi. Tapi setelah tempat ini dijadikan kawasan perkemahan, warga desa sudah kasih tahu, jangan sentuh pohon itu, jangan buang sampah, apalagi buang hajat di sana." Pak Ridwan menunduk. Wajahnya tegang. "Kami sudah berikan briefing, Pak. Tapi sepertinya salah satu siswa kami melanggar." Pak Arif menatap mereka tajam. Kalau yang jaga pohon itu sudah merasa wilayahnya dinajisi, dia tidak hanya marah, dia akan mengikat. Sementara itu, Putri sedang diam di dalam tenda, duduk di pojok seperti sebelumnya. Tapi malam ini, tubuhnya menggigil. Sari, yang duduk di sebelahnya, terus mencoba menenangkan. "Put, kamu jangan takut. Guru-guru lagi minta bantuan orang pintar. Kamu akan sembuh, ya." Putri hanya mengangguk pelan, tapi sorot matanya tetap kosong. Tangan kanannya masih sesekali mencakar tanah, walaupun kini digantikan dengan matras. Beberapa menit kemudian, Pak Arif masuk ke dalam tenda bersama Pak Ridwan dan Bu Indah. "Anaknya mana?" tanya Pak Arif. "Itu Putri," jawab Bu Indah. Pak Arif menatap Putri beberapa saat, lalu berlutut perlahan di depannya. Ia mengeluarkan segenggam bunga melati kering dari kantong kain, lalu menaburkannya pelan ke lantai tenda. Saat bunga melati menyentuh lantai, Putri mendadak mendongak. Matanya melotot, napasnya memburu, dan tiba-tiba ia berteriak kencang. "Entong! Entong naek dieu! Ieu leuung abdi! Leuung abdi! Jangan! Jangan datang ke sini! Ini hutanku! Hutanku!" Pak Arif terkejut, namun tetap tenang. Dia sudah bukan dirinya sendiri. Putri berdiri dengan cepat. Tubuhnya kaku, tapi kuat. Ia menatap Pak Arif dengan tajam, lalu tertawa. Tapi suara tawanya bukan suara gadis belia. Suara itu berat dan serak, seperti perempuan tua yang penuh kebencian. "Anjeun teu boga kawasa di dieu, ieu leuung kuring. Kau tak punya kuasa di sini.
Ini hutanku." Sari menjerit ketakutan, dan para guru segera menariknya keluar dari tenda. Putri lalu menjatuhkan diri, kejang sebentar, dan tak sadarkan diri. Butuh waktu hampir setengah jam sebelum Putri akhirnya membuka mata. Kali ini, ia tampak bingung. Matanya tak lagi kosong. Ia menoleh ke arah Pak Arif, lalu ke guru-gurunya. Air mata langsung mengalir dari sudut matanya. Saya mimpi lagi. Dia datang lagi." Suaranya gemetar. "Siapa yang datang, Put?" tanya Bu Indah pelan. Perempuan tua. Rambutnya panjang, mukanya keriput. Dia marah. Dia bilang aku ngotorin tempatnya. Dia bilang, aku harus tinggal di sini sama dia. Pak Arif menarik napas panjang. Sudah jelas. Dia yang menunggu pohon itu. Sudah terlalu lama pohon itu jadi tempatnya. Sekali dinajisi, dia akan minta ganti. Lalu, Putri harus bagaimana? Tanya Pak Ridwan. Harus minta maaf. Tapi bukan minta maaf biasa, jawab Pak Arif. Ada ritual yang harus dilakukan. Kalau tidak, arwah itu akan terus mengganggu. Dan kalau Putri tidak cukup kuat, dia akan dibawa. Malam itu, keputusan penting diambil. Kegiatan kemah akan segera dihentikan. Namun sebelum rombongan pulang, Pak Arif akan melakukan ritual permintaan maaf dan pelepasan ikatan demi menyelamatkan Putri. Ritual akan dilakukan esok malam, tepat di depan pohon keramat. Dan Putri harus ikut langsung. Dengan penuh harap, semua yang hadir malam itu hanya bisa berdoa semoga belum terlambat. Hari ketiga perkemahan tiba dengan langit yang suram. Kabut turun sejak subuh dan belum beranjak meski matahari sudah tinggi. Suara jangkrik dan burung hutan nyaris tidak terdengar. Seolah alam pun ikut menahan napas menanti sesuatu yang besar terjadi. Seluruh kegiatan resmi kemah telah dibatalkan. Para siswa diminta tetap di tenda masing-masing. Satu tenda khusus dijadikan ruang isolasi untuk Putri, yang kini tidak lagi kerasukan tapi masih lemah dan sering menangis tiba-tiba. Dia seperti di antara dua dunia, kata Pak Arif sambil memeriksa denyut nadi Putri. Jiwanya belum kembali sepenuhnya. Sebagian sudah dibawa. Dibawa kemana, Pak? Tanya Bu Indah khawatir. Ke tempat yang kita tak bisa sentuh. Dunia yang hanya bisa dilihat lewat mimpi. Dunia mereka. Pak Arif menunjuk pohon besar di tepi perkemahan. Kain merahnya tampak lembab karena embun. Kalau kita tak segera kembalikan, dia akan tetap tersangkut di sana. Ritual yang akan dilakukan malam ini bukan ritual biasa. Pak Arif menyebutnya ngaluihan. Sebuah upacara adat kuno untuk meminta pengampunan dan memutus ikatan gaib. Namun ada satu syarat utama. Putri harus hadir sendiri di hadapan sang penunggu. Dan ia harus memohon maaf secara langsung dengan sesaji khusus yang akan disiapkan. Sejak sore, Pak Arif mulai menyiapkan keperluan. Di tikar pandan yang digelar di sisi luar pos tenda, ia menyusun sesaji, bunga 7 rupa, kemenyan, air dari sumber hutan, sebutir telur ayam kampung, dan sepotong kain putih bersih. Ia juga meminta sehelai rambut Putri dan tanah dari tempat ia ditemukan menangis. Kenapa harus ada rambut Putri, Pak? Tanya Pak Ridwan. Karena itu yang sudah dikenali oleh penunggu. Dia tak mengenal nama kita. Dia mengenali rasa, aroma, dan jejak. Rambut ini mengikat mereka. Mendengar itu, beberapa panitia dan guru menelan ludah. Tak seorang pun berani menatap pohon itu terlalu lama. Malam pun tiba. Kabut makin tebal, hingga cahaya dari lampu tenda tak sanggup menembus jauh. Suhu udara turun drastis. Semua siswa dikumpulkan di tenda besar dan tidak diperbolehkan keluar. Satu regu guru ditugaskan menjaga perimeter perkemahan. Di tengah area ritual, sebuah lingkaran bunga disusun. Di tengahnya diletakkan sesaji. Putri, mengenakan selimut tebal dan dipapah oleh Sari dan Bu Indah, dibawa ke depan pohon. Ia tampak gemetar. Matanya sembab. Tapi malam itu, ia sadar sepenuhnya.
Aku harus melakukan ini sendiri, kan? Bisiknya pada Pak Arif. Pak Arif mengangguk. Bilang dari hatimu. Jangan pura-pura. Dia tahu mana yang dusta. Ritual dimulai. Pak Arif duduk bersila di luar lingkaran. Ia mulai membakar kemenyan. Asapnya mengepul tinggi ke udara. Suara mantra dalam bahasa Sunda kuno mulai dilantunkan. Pelan tapi terus menggetarkan udara. Putri berdiri di dalam lingkaran, di hadapan pohon. Ia menggenggam kain putih yang sudah ditulisi doa dan namanya. Lalu ia berlutut. Tangisnya mulai pecah. Aku minta maaf, aku nggak tahu itu tempatmu, aku nggak sengaja, aku takut, maafkan aku. Suara angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun tak bergerak. Kain merah di batang pohon bergerak sendiri, berputar pelan seperti ditiup dari dalam. Dari arah pohon terdengar bunyi napas berat, panjang, dalam. Putri menunduk lebih dalam. Air matanya membasahi tanah. Jangan ambil aku masih mau pulang, aku masih punya ibu, tolong. Dan saat itu, terdengar suara lain. Suara perempuan tua, bukan dari mulut siapapun, datang entah dari mana, bergema di seluruh area kemah. Lamun ceurik, lamun sadar ulah balik Dewi. Kalau menangis, kalau sudah sadar jangan kembali lagi. Pak Arif membuka mata, lalu melempar bunga dan tanah ke arah akar pohon. Bawa sedihnya, jangan jiwanya, teriaknya lantang. Angin langsung bertiup kencang. Kabut berputar cepat seperti pusaran. Lampu di sekitar tenda-tenda berkedip dan padam sebentar. Siswa-siswa berteriak di kejauhan. Sari memeluk tubuh Bu Indah ketakutan. Sementara Putri tiba-tiba jatuh terkulai di tanah. Ritual dihentikan sejenak. Pak Arif dan Pak Ridwan segera memeriksa Putri. Napasnya lemah, tapi matanya terbuka perlahan. Aku lihat dia, ucapnya pelan. Dia jalan menjauh, tapi wajahnya sedih. Pak Arif menghela napas. Dia sudah pergi, tapi dia belum memaafkan sepenuhnya. Lalu, Putri bagaimana? Tanya Bu Indah. Yang penting dia sudah kembali utuh. Tapi dia tak boleh pernah kembali ke sini lagi. Pohon itu sudah mengingat namanya. Sisa malam itu hening. Kabut menghilang menjelang subuh. Para siswa dan guru mulai membereskan perlengkapan dengan hati waspada. Tak satu pun dari mereka berani mendekati sisi utara kemah lagi. Putri beristirahat penuh di bus dalam perjalanan pulang. Sari duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya. Kamu udah bebas, Put, bisik Sari. Putri hanya memejamkan mata dan pelan-pelan berkata, aku bebas, tapi aku nggak pernah lupa suaranya. Matahari pagi di hari keempat perkemahan menembus celah pepohonan dengan lembut. Kabut tebal yang selama 2 malam terakhir menggantung pekat kini perlahan menghilang. Hutan Gunung Lempayung terasa berbeda, lebih ringan, lebih sunyi, tapi bukan sunyi yang menyeramkan, melainkan sunyi yang seolah sedang menghela napas lega. Para siswa perlahan mulai membereskan tenda dan peralatan. Wajah-wajah mereka masih letih, sebagian pucat karena kurang tidur. Sebagian lain memandang sekeliling dengan pandangan kosong, seperti masih mencerna semua yang telah terjadi. Putri duduk di dalam bus yang sudah diparkir sejak subuh. Tubuhnya sudah jauh lebih stabil, wajahnya tidak lagi pucat, dan matanya mulai mengembalikan sorotnya. Ia tak banyak bicara, tapi tidak lagi menggigil atau menangis. Ia sadar sepenuhnya, meskipun, seperti yang ia akui pada Bu Indah, tidak semua ingatan bisa ia pegang. Aku ingat hutan, aku ingat rasa takut itu, katanya lirih saat diminta bercerita. Tapi setelah itu, rasanya seperti mimpi, mimpi yang terlalu nyata. Bu Indah hanya mengangguk pelan. Kamu nggak harus ingat semuanya, Put. Yang penting kamu sudah pulang. Keputusan untuk mempercepat kepulangan diambil tanpa ragu. Pak Ridwan dan para guru sepakat bahwa situasi sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Bahkan jika suasana sudah tampak normal, mereka tahu tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula.
Sebelum bus meninggalkan area, seluruh siswa dikumpulkan untuk apel penutupan singkat. Pak Ridwan berdiri di depan tenda utama, didampingi Bu Indah dan Kak Dinda. Di belakang mereka, Pak Arif berdiri dengan tangan terlipat. Pandangannya tetap mengarah ke arah pohon besar yang kini berdiri tanpa suara. Kain merahnya tetap terikat erat. "Anak-anak," ucap Pak Ridwan tegas tapi lembut. "Kalian semua tahu, kegiatan kemah kali ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi kalian sudah melalui sesuatu yang mungkin akan kalian ingat seumur hidup." Semua diam. Di sini, kita belajar sesuatu yang lebih dari sekadar baris berbaris atau api unggun. Kita belajar bahwa setiap tempat punya aturan, dan ada yang harus kita hormati, bahkan jika tak terlihat. Seorang siswa laki-laki di barisan belakang terlihat menunduk dalam. Pak Ridwan melanjutkan, "Generasi kalian boleh berbeda, tapi satu hal yang tidak boleh berubah. Jangan pernah sombong terhadap alam, apalagi adat. Dan jangan pernah menganggap enteng larangan yang diwariskan." Pak Arif hanya mengangguk tipis. Kata-katanya tidak perlu panjang. Keberadaannya di sana sudah cukup menjadi pengingat. Perjalanan pulang berlangsung tanpa insiden. Bus melaju menembus jalanan menurun, melewati kebun teh dan hutan pinus. Beberapa siswa tertidur, yang lain hanya menatap keluar jendela dengan pikiran melayang. Putri duduk di dekat jendela, Sari di sampingnya. "Aku senang kamu balik lagi," bisik Sari sambil menggenggam tangan Putri. Putri tersenyum. "Aku juga, tapi sekarang aku jadi takut sama hutan." Sari mencoba bercanda. "Ya iyalah, kayaknya kamu udah dikenal sama pohon di sana." Putri tidak tertawa. Ia hanya menjawab pelan, "Makanya aku nggak boleh balik ke sana." Beberapa minggu kemudian, suasana sekolah kembali normal. Kelas berlangsung seperti biasa. Ujian harian kembali hadir sebagai beban nyata bagi para siswa. Tapi satu hal yang tidak dibicarakan lagi secara terbuka adalah kemah Gunung Lempayung. Siswa-siswa yang ikut kegiatan itu seolah sepakat untuk diam. Bukan karena takut, tapi karena masing-masing tahu apa yang mereka alami tidak akan dipercaya orang lain. Putri sendiri perlahan kembali seperti semula. Ia mulai tersenyum, meski masih lebih sering menyendiri. Ia mengikuti pelajaran dengan rajin, tapi selalu menghindari pembicaraan tentang pohon, hutan, atau perkemahan. Yang berubah hanyalah, dia tak pernah lagi berani berjalan sendirian melewati halaman belakang sekolah yang dipenuhi pohon. Bahkan saat guru menyuruhnya buang sampah ke tempat pembuangan yang dekat rumpun bambu, Putri lebih memilih menunggu teman. Suatu hari, di kantin, sekelompok siswa kelas 2 yang tidak ikut kemah sedang ngobrol santai. "Hei, dengar-dengar waktu kalian kemah, ada yang kesurupannya?" tanya salah satu anak sambil tertawa. "Ah, itu MAH bumbu-bumbu doang. Paling juga karena kecapean," sahut yang lain sambil mengunyah gorengan. Seorang siswa laki-laki, Bima, yang terkenal suka bercanda dan iseng, ikut menimpali sambil tertawa. "Kalau gue ikut, MAH gue nggak bakal takut. Malah pengen cobain pipis di balik pohon keramat itu. Siapa tahu dapat wangsit." Semua tertawa. Suasana cair dan penuh ejekan khas anak sekolah. Tapi tiba-tiba, angin berhenti. Angin yang sejak tadi mengayun daun-daun di sekitar kantin mendadak diam. Pohon-pohon di sudut halaman berhenti bergoyang. Bahkan plastik kresek yang tertempel di tiang tak bergerak sedikit pun. Bima masih tertawa, sampai tiba-tiba leher bajunya tertarik sendiri dari belakang. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tawa teman-temannya mereda. Semua saling pandang. Lalu dari arah rumpun bambu yang letaknya cukup jauh, terdengar suara lirih. Samar, hampir seperti bisikan, tapi terdengar jelas. Yang satu sudah kembali, yang lain siap menyusul. Semua langsung berdiri. Wajah-wajah pucat. Suasana jadi tegang. Bima tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri membeku. Tenggorokannya bergerak menelan ludah. Putri, yang sedang lewat membawa buku perpustakaan, berhenti sejenak dan menatap ke arah mereka. Tak berkata apa-apa.
lalu berjalan pergi, pelan, menjauh dari arah pohon. Sekian kisah hari ini. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen dan subscribe agar kalian bisa dapat kisah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.